Yang pertama, definisi konseling RAB. Pendekatan ini pertama kali dikenalkan dengan nama rasional terapi oleh Albert Ellis pada tahun 1955. Kemudian dirubah namanya menjadi rasional motif behavior terapi pada tahun 1993. Pendekatan ini lebih menekankan pada proses berpikir konseli yang dihubungkan dengan perilaku yang kesulitan psikologis juga emosional yang dialami konseli. Manusia dianggap sangat jarang menampakkan emosi tanpa didahului berpikir. Hal ini karena perasaan yang timbul dipengaruhi oleh persepsi yang muncul terhadap suatu peristiwa atau situasi yang spesifik. Dari beberapa pengertian di atas, peneliti menyimpulkan bahwa yang dimaksud konseling rasional emotif behavior terapi adalah satu pendekatan konseling yang mengutamakan layanannya pada perubahan konsep berpikir konseli dari yang irasional menjadi lebih rasional. Pada konseli ini, konselor membantu konseli untuk berperilaku tepat guna dengan cara menghilangkan segala konsep pemikiran yang tidak logis. B. Konsep dasar konseling RAB. Landasan filosofis dari pendekatan menurut Syamsu Yusuf adalah eksistensialisme, yaitu individu yang sebaiknya menerima dirinya dalam wujud apa adanya, bukan karena penampilan atau perbuatannya. Konseli individual, konsep dasar dan pendekatan ini cenderung menerima kelemahan sifat manusia yang dapat berbuat salah dan berusaha untuk memahami serta bersifat toleran terhadap kejujuran. Jadi, dapat disimpulkan bahwa segala perilaku dan kesulitan psikis atau emosional yang dialami seseorang sangat dipengaruhi oleh kebenaran proses berpikirnya dan berperilaku sebaliknya. Semua itu akan terus saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. C. Teknik-teknik konseling RAB. Berdasarkan pada hakikat konseling rasional emotif behavior serta tahap-tahap yang dilakukan dalam prosesnya, maka RAB mengembangkan dan mengaplikasikan teknik-teknik khusus konseling. Menurut pengelompokannya, teknik-teknik dinamakan oleh RAB terdiri atas A. Teknik-teknik emotif eksperiensial atau evokatif. Teknik ini dipakai untuk mengurangi atau menghilangkan gangguan-gangguan emosional atau perasaan yang merusak diri sendiri, yakni yang pertama, teknik assertive training, yang teknik
ini dipakai untuk melatih, mendorong, dan membiasakan konseli agar secara terus-menerus menyesuaikan dirinya dengan pola perilaku yang diinginkan. Kedua, teknik sosiodrama, yaitu teknik yang digunakan untuk mengekspresikan berbagai jenis perasaan yang menekan konseli, terutama perasaan negatif, melalui suatu suasana yang didramatisasikan sehingga konseli bebas mengungkapkan dirinya sendiri secara lisan, tulisan, maupun melalui gerakan dramatis. Yang ketiga, self modeling, yaitu teknik yang digunakan dengan meminta konseli berjanji atau mengadakan komitmen dengan konselor untuk menghilangkan perasaan atau perilaku tertentu. Dalam teknik ini, modeling konseli diminta terus-menerus menghindarkan dirinya dari perilaku negatif. Yang keempat, teknik imitasi, yaitu teknik yang digunakan di mana konseli diminta untuk menirukan secara terus-menerus suatu model perilaku tertentu dengan maksud mengkonter perilakunya sendiri yang negatif. Yang kedua, teknik biblioterapi. Yang ketiga, teknik diskusi. Yang keempat, teknik simulasi. Yang kelima, teknik gaming. Yang keenam, teknik paradoxal intention. 7, teknik asertif. C, teknik-teknik behavioristik. Dalam banyak hal, RIB banyak menggunakan teknik behavior, terutama dalam memodifikasi perilaku-perilaku yang negatif dan konseli dengan mengubah akar-akar keyakinannya yang irasional dan ilogis. Teknik yang dimaksud adalah yang pertama, teknik reinformation, kedua, teknik social modeling, D, teknik counter-condition. Dalam teknik ini diindoktrinasikan respon-respon yang menghilangkan perilaku yang bertentangan dengan perasaan yang ingin dihilangkan. Teknik-teknik ini antara lain yang pertama, teknik sistematik desensitization. Dalam teknik ini, konselor menciptakan kondisi secara potensial merupakan penyebab dari munculnya perasaan negatif konsep, namun kondisi tersebut merupakan keadaan yang rileks dari konseli. Yang kedua, teknik relaksasi. Teknik ini relevan dengan yang digunakan oleh REB bila kondisi konseli sedang berada pada tahap disputing, yakni dalam diri konseli terjadi pertentangan antara keyakinan irasional dan irasional menimbulkan ketegangan. Yang ketiga, teknik self control. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi perilaku konseli dengan cara membandingkan dan mengembangkan kontrol dirinya. D, kelebihan dan keterbatasan konseli RIB. Terdapat 3 kelebihan yang dapat ketika menggunakan pendekatan REB dalam konseling, yaitu yang pertama, menggunakan pendekatan ini akan mempercepat proses penemuan titik permasalahan utama konseli. Yang kedua, pembelajaran untuk berpikir logis yang diajarkan selama berlangsungnya konseling REB dapat digunakan konseli dalam mengatasi permasalahan yang di masa mendatang. Yang ketiga, setelah mendekati konseling REB, konseli akan merasakan bahwa dirinya memiliki kemampuan intelektual dan kemajuan cara berpikir.
Namun di balik kelebihannya, konseling pendekatan ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, kadar kecerdasan konseli yang berbeda menyebabkan tidak semua konseli dapat ditolong dengan pendekatan RAB yang menggunakan analisis logis yang filsafat yang bertumpu pada kemampuan logika. Yang kedua, konseling ini tidak memiliki banyak efek yang manfaat jika diberikan kepada konseli yang sudah putus asa dengan hidupnya dan tidak menginginkan perubahan pada diri dan terlalu bergantungan pada emosinya. C. Konseling ini tidak cocok untuk konseli yang sudah berada terlalu jauh dari realita kehidupannya. Berusaha konselor untuk membawanya kembali ke realita hanya akan menemukan kesulitan.